Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fadil Budianggara dengan NIM 202214400068. Pada kesempatan hari ini saya mau presentasi paper berjudul Implementasi Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata. Dalam pembahasan ini, konflik Sudan yang melibatkan antar militer dan paramiliter yang telah menghasilkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan masyarakat sipil selama bertahun-tahun hingga saat ini. Implementasi hukum humaniter internasional atau HII sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata berlangsung. Penegakan tegas atas aturan-aturan HII perlu dilakukan dalam dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran serta memastikan perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata berlangsung. Pendahuluan Sudan. Negara Sudan ini tidak lain adalah negara yang merdeka pada pada 1 Januari 1956. Namun negara ini telah mengalami konflik internal yang sengit antara pemerintah dan kelompok pemberontak sejak kemerdekaannya. Hingga saat ini konflik ini disebabkan oleh ketegangan politik, ketidakpuasan atas bagaimana kekuasaan dibagi, dan masalah keuangan negara yang kompleks. Sejak kudeta pada Oktober 2021, pemerintah Sudan dijalankan oleh Dewan Jenderal dan terdapat dua tokoh militer yang menjadi pusat perselisihan, yaitu antara Jenderal Abdel Fattah Burhan yang memimpin pihak militer Sudan dengan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang memimpin pihak RSF. Negara ini memiliki sejarah konflik dan ketidaksepakatan antar berbagai kelompok etnis. Ketegangan antar etnis telah meningkat karena perebutan sumber daya alam, akses terhadap tanah, dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Akibatnya konflik bersenjata muncul. Pembahasan konflik Sudan antar militer. Penyebab faktor pendorong konflik ini yaitu Sudan memiliki sejarah yang panjang antar etnis berbeda. Contohnya konflik antar militer Sudan dan paramiliter atau RSF. Kelompok RSF ini kelompok yang bukan militer resmi dari sebuah negara. Jadi dapat diartikan jika RSF ini bukan tentara resmi. Awal mula kelompok SRF yaitu nama kelompok RSF yaitu Janjaweed, sebuah kelompok yang berisi orang-orang dengan etnis Arab Sudan, khususnya berada di Darfur atau wilayah barat Sudan. Pembahasan awal konflik antar militer pada tahun 2021, pihak militer melancarkan kudeta sekali lagi untuk mengambil alih pemerintahan Sudan, tetapi militer Sudan selalu meminta bantuan terhadap RSF untuk membantu menggulingkan pemerintah Sudan serta mengambil alih kekuasaan. Hingga pada hari ini puncak dari konflik antar dua kubu tersebut yang berawal dari berhasilnya militer Sudan mengkudeta pemerintah di tahun 2021. Setelah berhasil mengkudeta, pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, langsung mengambil alih kekuasaan dalam keberhasilan kudeta militer Sudan. Padahal pada awal perjanjian, Jenderal Abdel ini menjanjikan untuk mengembalikan pemerintahan kepada pemerintahan sipil dengan mengatakan pemilu di tahun 2023. Namun faktanya jenderal tersebut tidak menepati janjinya, melainkan beliau tidak ingin melepas jabatannya. Hingga di sisi lain, kelompok RSF yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo tidak mau untuk
kepemimpinan diserahkan kepada pemerintahan sipil. Dapat diartikan jika dua kubu tersebut tidak ingin kepemerintahan ini dipegang penuh oleh militer. Sampai akhirnya pada 15 April 2023 adalah titik di mana konflik ini muncul karena RSF tidak mendapat validasi. Dapat diartikan pihak RSF ini tidak dapat pengakuan dari pihak militer Sudan atau tidak dapat tempat duduk yang sempurna dalam kepemerintahannya. Secara tiba-tiba kelompok RSF yang dipimpin oleh Hamdan Dagalo bergerak tanpa komando dari militer Sudan. Pemimpin RSF menginstruksi untuk bergerak ke wilayah serta mengepung ibu kota Khartoum. Dampak dari konflik ini telah mengakibatkan pelanggaran humaniter karena selain konflik bersenjata, adanya juga kekerasan seksual dan serangan terhadap fasilitas kesehatan. Maka dari situlah adanya pelanggaran militer tersebut. Karena konflik ini di antara dua kelompok bersenjata hingga konflik bersenjata antar dua kubu tersebut tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan data, sedikit 459 korban tewas dan 4.072 orang terluka akibat konflik bersenjata selama berminggu-minggu di ibu kota Khartoum, Sudan, kata dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Maka implementasi hukum humaniter di Sudan melibatkan peran pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, dan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Organisasi ini semua telah berupaya mediasi dan menyelesaikan konflik di Sudan. Nah, implementasi hukum humaniter dalam PBB telah memainkan peran penting dalam menangani konflik di Sudan, serta baru-baru ini PBB juga telah melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak militer dan paramiliter. Serta ICRC juga berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban konflik, termasuk memfasilitasi pertukaran tawanan antara pihak militer dan paramiliter. Dan ICC juga mengambil tindakan hukum terhadap beberapa pejabat militer dan paramiliter Sudan yang diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Darfur. Dalam kesimpulan ini, implementasi hukum humaniter internasional sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia dan masyarakat sipil selama konflik bersenjata. Namun masih banyak pelanggaran yang terjadi akibat minimnya penegakan hukum atas aturan tersebut. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran akan aturan-aturan HII atau hukum humaniter internasional baik pada pihak militer maupun masyarakat umum agar dapat memperbaiki citra negara serta memberikan perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata berlangsung. Tindakan tegas juga dibutuhkan bagi para pelaku pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera kepada mereka serta memastikan penegakan hukum humaniter internasional berlangsung secara optimal. Relevansi atau bantuan dari organisasi internasional juga diperlukan untuk menekankan pentingnya hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata dan membantu pemerintah setempat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih serta mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.